Uh, Perkenalkan, nama gue Roy. Gue mau cerita, ada satu cerita lah ya. Mungkin satu dulu, entah nanti kalau misalkan udah selesai mau lanjut juga nggak apa-apa. Ini gue masukin ke YouTube, gak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi sebelumnya gue tuh berteman sama semua orang gitu kan ceritanya. Terus gue punya teman satu ini tuh kenalnya di Star Market juga gitu. Sebelumnya kalau misalkan bukan misalkan, maksudnya sebelum lu suka datang ke sini ya Pen, sebelum lu bukan sebelum, sesudah lu datang kemari baru dia main. Belum lama kejadiannya tuh, belum lama gitu kan. Nah kalau misalkan tempat kejadiannya sih bukan tempat kejadian, kayak gue ngerasain hal yang janggal gitu kan. Hal yang janggalnya tuh di sini gitu kan, di rumah gue. Jadi awalnya tuh gue kenalan lah. Gue kenalan, berteman itu lewat Star Marker gitu kan. Mungkin di sini ada juga di follow gue, namanya Gibran. Dia cowok gitu kan. Dia cowok karena suka main ke rumah, suka bikin CO gitu kan, suka nyanyi-nyanyi juga. Gue ajakin lah main kemari. Nah udah ajakin main kemari, sehari 2 hari itu, maksudnya sehari 2 hari itu sering nginep gitu kan. Kadang kalau udah 2 hari nginep di mari, dia itu pulang. Nah dia tuh udah nggak betah banget di rumah gitu kan. Ini cerita dia aja. Gua tuh kayaknya nggak nyaman aja katanya tinggal di rumah. Nah waktu gua belum married nih, gua kan ini di Tambun, pas banget rumah dia itu di Tambun juga gitu kan. Jadi setiap harinya itu Pet suka main ke rumah, ke kosan. Dulu gue ngekos di Tambun, itu suka main ke kosan gue gitu kan. Suka main, suka nginep juga. Bahkan sampai sekarang nih gitu kan, barang-barangnya itu masih sama gue gitu. Kayak ini nih, sorry, ini meja nih, meja ini meja itu punya dia gitu kan. Mejanya itu punya dia. Ya gue nggak tahu lah, belum ada pikiran kalau misalkan yang gue alami nih, kejanggalan ini itu dari ini. Gue nggak tahu gitu kan. Nggak lama lah, sebulan yang lalu itu gue dapat kabar. Jadi dia punya adiknya tomboy. Dia cewek adiknya, cuman sedikit tomboy lah gitu. Sedikit tomboy. Terus dia ngabarin ya kan ke gue, "Bang, di mana?" kata dia. "Di rumah." "Kenapa?" Pas kebenaran gue itu dari Tambun nih, kerjaan gue udah beres. Gue balik lagi lah ke rumah ya kan. Balik lagi ke rumah di Bekasi gitu kan. Gue balik lagi di Bekasi yang dari Tambun. Gue nggak tahu kalau misalkan dia tuh kecelakaan. Dikabarnya pas sudah di rumah, dikabarin sama si adenya gitu kan, namanya Denok gitu kan. "Bang Roy, kenapa?" "Bang Zaim kecelakaan." "Kecelakaan kenapa?" gitu ya. Gue masih nanya kayak gitu, masih santai lah. Gue kira udah langsung di tempat gitu kan.
Padahal ini kecelakaannya itu yang bikin dia langsung nggak ada gitu kan di tempat gitu kan. Lo bisa lihat juga deh, kayaknya di followers gue nih, bukan followers, yang gue follow itu yang namanya Giban. Lu cek aja deh, itu dia orangnya, namanya Giban. Nama akunnya Giban, nama aslinya Zaid, terus nama panggilannya Boim gitu. Nah, sebelumnya dia juga sering banget main gitu kan, yang gue ceritain kalau dia suka nginep di rumah. Dia kenal kayak ke emak gue kenal, ke babe gue kenal, ke mamas gue kenal, persis banget kayak lo lah Bang Pet, asli kayak lu gitu kan. Karena suka main jadi kenal sama keluarga gue di sini gitu kan. Jadi ya kalau yang ngerasain sebenarnya itu emang bukan gua gitu kan. Yang ngerasain di sini tuh kayak yang janggal gitu kan. Bukan gua, tapi yang ngerasain tuh kayak emak gua gitu. Pasti yang ngerasain kayak ada apa gitu kan. Itu emak gua. Gak lama, baru kemarin malam Jumat, pas banget malam Jumat, pas sudah gue tahu kalau misalkan si jenazahnya itu udah nggak ada gitu kan. Udah tahu lah gue, dia udah nggak ada, tapi barang-barangnya masih di gue sampai sekarang. Dan gue pun bukannya gue nggak mau buat jengukin dia gitu. Waktu dia dibawa ke rumah sakit, terus pas dikuburinnya juga gitu kan, bukannya gue nggak mau gitu kan, nggak mau ke sono, karena ya emang pada saat itu gue lagi banyak banget kerjaan yang istilahnya nggak bisa gue tinggalin gitu kan. Tapi gue ngabarin ke adiknya pas dapat kabar kalau misalkan dia udah nggak ada, itu tuh dikabarin sama dia gitu kan, ini nggak ada. Oh ya udah gitu kan. Nah, gue bilangin lah barang-barangnya masih di sini kata gue gitu kan. Tapi ya kenapa ya, oh ya sebelumnya dia punya sorry nih gitu kan. Cuman ya gue nggak tahu dia itu punya sedikit inilah kayak yang belum dibayarkan lah gitu kan, yang belum dibayarkan sama gue tuh. Ada kayak emas 3 gram, gue bilang aja lah emas 3 gram gitu kan. Emas 3 gram dia minjem, dan itu sampai sekarang belum. Padahal dalam hati gue sampai saat ini tuh gue udah ikhlasin sebenarnya. Gue udah ngiklasin dia itulah gitu kan, nggak usah lah kata gue gitu kan. Orangnya juga udah nggak ada, dan sampai sekarang ini ya maksudnya udah nggak ada lah orangnya kayak gitu. Tapi ini yang kejadiannya tuh, kejadian kejanggalannya itu awalnya dari rumah dia gitu kan. Kejanggalannya awalnya kejanggalan tuh dari rumah dia. 2 hari semudah itu gitu kan, sesudah dia dimakami, gue dapat kabar lagi nih, cuman bukan dari Denok, itu dari kakaknya. Gue dapat kabarnya dari kakaknya. Jadi dia anak kedua gitu kan. Dia punya adik, dia punya kakak. Nah, gue dikabarin sama kakaknya gitu kan. Kakaknya cewek gitu.
dikabarin ada yang nangis-nangis terus gitu kan, ada yang nangis-nangis terus. Nangis di mana kata gue gitu kan, ya di kamarnya Zaim. Dan gue jujur aja, gue sih kan pernah nginep juga gitu di rumahnya. Di sebelah mana teh? Dia di kamarnya kayaknya ada yang nangis-nangis gitu kan. Coba, takutnya kakaknya udah nge-feeling. Jadi awalnya itu kakaknya udah nge-feeling kalau misalkan dia itu kan emang karena suka main sama gua gitu kan, suka main sama gua, jadi tau lah, maksudnya nanyain ke gua gitu kan. Takutnya ketahui gak gitu siapa gitu kan, saya itu siapa aja katanya ini. Ya gua nggak ngomong, situ gua nggak ngomong kalau misalkan dia itu masih ada gitu kan ke gua, emas gitu kan gitu kan. Nah nggak lama terus itu masih lah itu di ininya ada mungkin sampai 7 hari, sampai 7 harinya itu masih aja gitu kan, masih aja kayak digangguin, ditangisin gitu kan. Cuman gue masih biarin orang bukan di rumah gue ini gitu kan. Gue masih berpikirannya kayak gitu, bukan di rumah gue ini. Nah tapi mungkin ya ini si feeling dari guanya gitu, mungkin ini tuh karena barang-barang dia gitu kan, kok sampai istilahnya baru kemarin banget malam Jumat gitu kan, nyokap itu kayak lihat lah gitu kan. Karena kan kalau nyokap gua tuh sebenarnya udah sakit gitu, jadi nggak bisa teriak gitu kan. Pas dia rasain hal yang janggal kayak gitu, pas banget keadaannya tuh di rumah gua, pas di kamar mandi gitu kan, pas di kamar mandi. Jadi kan kamar gua tuh di samping kamar mandi nih gitu kan, kamar gua tuh samping banget kamar mandi. Gua lagi di kamar gitu kan, lagi diam, lagi tiduran, nyokap masuk kamar mandi, tiba-tiba teriak gitu kan, tiba-tiba teriak kata gue, kenapa gitu gue gituin kan. Itu katanya gitu, jadi dia cuma bilangnya itu doang. Kayak udah sabar kenapa gitu kan, udah sini duduk gitu kan. Itu sampai gitu, di situ gue masih pikir gitu, kayak tebak-tebakan. Kalau sama ibu gue kan kayak gitu, jadi orang tua gue nggak bisa ngomong lancar nih gitu ya, makanya gue tebak-tebak kenapa gitu kan, ada apaan, kepleset kata gue gitu. Enggak katanya, jatuh atau kayak gimana, ada jeduk. Enggak katanya gitu kan, bukan itu katanya gitu ya kan. Gue masih udahlah gitu kan, mungkin ya cuma lihat-lihatan doang atau apa. Gue nggak setuju kalau misalkan itu tuh si teman gue itu gitu. Jadi dari situ ada yang janggal lah di rumah gue. Itu masih gue belum bahas tentang si masih ada ini gitu kan. Nah dari situ kejadiannya sama gua gitu kan, tapi bukan di malam Jumatnya. Jadi malam Jumat nyokap dulu nih, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, baru Selasa kemarin kejadiannya tuh. Selasa baru banget di Selasa kemarin kan itu Kliwon
kalau misalkan ada kalender bisa dilihat bahwa pas tanggal berapa ya, Selasa Kliwon, tanggal 13 kalau nggak salah deh ya, tanggal 13 kemarin ya, itu Selasa Kliwon gitu kan. 13 bukan 13, 16 kalau nggak salah ya, 16 kemarin itu Selasa Kliwon itu. Jadi ini kamar gue nih, gue lagi live di kamar juga, lo bisa lihat nih. Nah, ada jendela kan, jadi jendelanya kayak gini, ada jendela kecil kayak gitu ya kan. Nah, ada jendela kecil kayak gitu pas gue tuh lagi tidur di pojok gitu kan. Gue lagi tidur di pojok itu tuh awalnya itu kayak ada angin doang gitu kan, angin kenceng kayak gitu, angin kenceng tuh awalnya. Itu yang gue alamin kemarin gitu kan, di hari Selasa. Itu ada kayak ada yang niup kenceng banget itu angin, terus kok bisa masuk angin ke sini ya gitu kan, sedangkan pintu belakang itu ditutup gitu kan. Jadi kan ada 2 pintu di belakang, yang samping ditutup, yang belakang juga ditutup. Kok bisa sampai ada angin sekencang itu gitu kan masuk ke ke ruangan ini, kata gue gituin kan. Masih positif aja lah, thinking lah, kata gue gituin kan. Mungkin apa kayak gitu kan, masih nggak ingat. Gak lama di situ awalnya ada yang lempar pasir gitu, pasir gitu kan, pas banget kena tumpukan plastik. Jadi kan di awalnya di sini, di tempat yang gua tempatin ini tuh ada lemari gitu kan, ada lemari di sini, di atasnya itu ada plastik. Nah, si plastiknya itu kayak yang dilemparin kayak pasir kan. Kalau misalkan dilemparin kayak pasir itu bunyi banget ya, bunyi gitu lah gitu. Itu cuman di satu titik itu doang gitu kan. Akhirnya gue bangun, apa nih itu gue itu, kok banyak banget pasir gitu kan. Lo masih ini gak sih yang aneh gak gitu, anehnya bro, ini pasir merah gitu ya kan. Kalau misalkan pasir biasa ya mungkin masih gua mungkin dari atas kali, nanti gua dari atap tikus gitu kan. Itu pasir debu, ini bukan pasir debu gitu kan, yang ada itu pasir merah gitu kan. Masih bingung gue gitu kan. Udahlah, biarin aja dah. Gak lama, ada selang mungkin waktu 30 menit dilemparin batu gue. Asli itu kerasa pas banget kenanya itu, kena badan gue gitu kan. Selang 30 menit gue biarin, gue tiduran lagi. Pas udah gue tiduran itu gue dilempar batu. Nah dari situ gue kayak wah tinggi nih gitu kan. Gue kayak berkode di kepala gue gitu, kode di kepala gue anjing gitu kan. Kenapa nih kata gue gitu.